Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferlianti dengan NIM A1124090, jurusan Pendidikan Ekonomi. Saya akan memaparkan pertumbuhan faktor produksi dan daya saing perdagangan internasional Sulawesi Tenggara, perspektif negara kecil terbuka. Latar belakang masalah Sulawesi Tenggara kaya akan nikel, perikanan, dan perkebunan, namun pemanfaatnya belum optimal. Keterbatasan kualitas tenaga kerja lokal dan akses permodalan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Sejak 2020, hilirisasi nikel memicu lonjakan investasi asing yang signifikan di Sulawesi Tenggara. Distribusi kesejahteraan pekerja lokal masih timpang di tengah meningkatnya aktivitas industri. Rumusan masalah pertumbuhan tenaga kerja dan modal. Bagaimana kondisi pertumbuhan tenaga kerja dan modal di Sultra? Dampak investasi modal asing. Apa dampak investasi modal asing terhadap penyerapan tenaga kerja lokal? Hambatan pasar internasional pada tantangan terbesar Sultra dalam menembus pasar internasional. Kebijakan daya saing. Kebijakan apa yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing faktor produksi? Temuan 1. Masalah kualitas SDM, sektor informal dan mismatch. Lebih dari 50% angkatan kerja Sulawesi Tenggara berada di sektor informal. Terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan lokal dengan kebutuhan industri modern yang berprioritas ekspor, terutama di sektor hilirisasi nikel. Kesenjangan keterampilan, kurangnya keterampilan teknis spesifik, minimnya sertifikasi keahlian, rendahnya literasi digital, serta terbatasan penguasaan bahasa asing atau bahasa Mandarin dan Inggris menjadi hambatan utama tenaga kerja lokal bersaing di pasar industri global. Temuan 2. Dominasi modal asing versus pekerja lokal. Investasi hilirisasi nikel melonjak tajam 23,2 triliun, didominasi investor Cina. Tenaga kerja asing atau TKA mengisi posisi strategis, teknis, spesialis, dan manajerial. Pekerja lokal mayoritas sebagai tenaga kerja dengan upah rendah. Ketimpangan distribusi manfaat investasi antara TKA dan pekerja lokal. Temuan 3. Hambatan di pasar global. Sultra sangat bergantung pada harga pasar global sebagai ekonomi terbuka, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga komoditas internasional, khususnya nikel dan hasil perikanan. Pasar internasional menuntut sertifikasi kualitas, keamanan, dan keberlangsungan lingkungan yang ketat. UMKM lokal Sultra kesulitan bersaing akibat keterbatasan modal dan teknologi untuk memenuhi standar ekspor global. Solusi dan rekomendasi. Kemitraan strategi BLK, Kendari, dan universitas dengan industri tambang atau agribisnis. Reformasi kurikulum, sertifikasi kompetensi dan pelatihan bahasa Inggris atau Mandarin. Regulasi transfer keahlian dari tenaga kerja asing TKA ke pekerja lokal. Dukungan UMKM, permodalan, digitalisasi, branding, dan sertifikasi internasional. Penguatan lembaga vokasi berbasis kebutuhan industri ekspor modern. Kurikulum fokus regulasi ekspor impor dan standar pasar global. Pemerintah daerah mendorong penyerapan tenaga kerja lokal terampil. Pendampingan UMKM memenuhi standar kualitas dan keberlangsungan lingkungan. Kesimpulan, hilirisasi nikel mendatangkan investasi triliunan rupiah dan meningkatkan nilai ekspor Sulawesi Tenggara secara signifikan. Namun, tantangan beberapa dualisme ketenaga kerjaan dan ketimpangan hubungan kerja antara TKA dan pekerja lokal masih diatasi. Daya saing internasional Sulawesi Tenggara hanya dapat tercapai secara keberlanjutan apabila pertumbuhan modal diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal melalui sertifikasi, kompetensi, pelatihan vokasi, dan penguatan regulasi transfer keahlian. Sekian, terima kasih.